Ada tipikal manusia yang bisa muncul di dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Ya, slide kan sekali. Oke. Nah, ada 8 tipikal tipe. Apakah insan cendekia Anda semua masuk di mana kategori? Yang pertama ada nomor, ada IQ, ada emotional quotient, ada spiritual quotient. Ada 3. Kemudian dari 3 aspek ini, manakah sesungguhnya ya tempat kita sebagai insan cendekia? Coba lihat tipe manusia yang pertama. IQ-nya lemah, minus IQ-nya. Intellectual quotient-nya rendah. Ya, tidak dianggap binatang, tidak. Ini bahayanya manusia ya. Yang pertama ya, logikanya nggak main, emosionalnya nggak ada, apalagi iman takwanya nggak ada, spiritualitasnya nggak ada. Manusia seperti ini tidak boleh hidup di manusia. Tidak boleh hidup tipe manusia yang lemah IQ-nya, lemah spiritualnya, lemah emosionalnya. Ini tipikal yang pertama. Tipikal manusia yang kedua adalah IQ-nya tinggi, cerdas banget, cerdas. IQ-nya tinggi, emosionalnya rendah, mati rasa, nggak pernah empati kepada sesama. Apalagi spiritual quotient-nya rendah, iman takwanya rendah, malas beribadah. Itu spiritual quotient. Kira-kira manusia seperti apa yang muncul seperti ini? Tukang kritik, hanya mengandalkan logika berpikir semata, maka pekerjaannya bukan kritik melulu. Kenapa? Karena nggak ada spiritualitasnya, nggak ada emosionalitas. Tukang kritik. Pernah lihat kodok? Pernah kodok? Tahu lihat kodok? Kodok itu apa sih? Lepang. Kodok. Kodok bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Arab kan? Dia Ustaz Dayat dulu waktu di asrama ya, masih kata bahasa Arabnya apa? Harus biasa tiga. Dia bilang kata. Kata. Oke, kalau manusia tipikalnya kritik saja, hanya mengandalkan logika berpikir semata, maka dia hanya berorientasi kepada kritik semata. Setan, iblis, kerjaannya kritik Allah semata. Kenapa? Karena tidak punya emosional, tidak punya spiritual. Maka kalau ada kritik kerjaannya, maka dia 2 etan. Kerjaan kritik dulu. Tipikal manusia yang kedua, tukang kritik. Kodok tadi itu kerjaannya tukang kritik dulu namanya kodok. Dan kritiknya nggak sendirian lagi, bersamaan. Apalagi di Malaysia, ya madrasah kalian negeri insan cendekia paling mewah, mepet sawah. Sawah kiri kanan, mewah sekali. Jadi kalau malam hari itu kan suara apa? Suara kodok menjadi hiasan keheningan malam. Senandung malam ya, suara kodok itu. Suara kodok itu kan selalu ngeritik ya. Kodok itu ngeritik berarti begitu didekati langsung dia, dan diam-diam lama-lama dia meninggal. Itu tipikal manusia seperti kodok. Tukang kritik ini tidak baik, tidak boleh. Hanya tidaknya tukang kritik. Yang ketiga, IQ-nya rendah, emotional quotient-nya tinggi,
Kemudian spiritual quotient-nya rendah, melankolis. Nonton sinetron Ku Menangis. Akhirnya badannya ikut duluan. Padahal orang di mana? Siapa yang melakukan? Tapi karena terlalu berasa, emosinya terlalu tinggi, sehingga terlalu baper, bawa perasaan. Atau orangnya underdog, antara dilema dan galau, underdog. Itu tipikal manusia yang ketiga itu terlalu perasaan. Orang ngomong terlalu tinggi, dikirain, disindir, padahal cuma suaranya kayak gitu. Itu manusia baperan. Manusia baperan. Itu yang ketiga ya. Kalau emosionalnya terlalu tinggi, susah. Untuk menjadi peneliti susah kalau berperasaan. Seorang peneliti harus kombinasi antara nalar logika dengan nalar spiritualitas dan nalar emosionalitas. Oke, yang keempat, IQ-nya lemah, kemudian emosionalnya lemah, spiritual quotient-nya tinggi. Spiritual quotient-nya tinggi. Oh, ini orangnya, tipikalnya hanya dirinya yang paling benar. Agama paling benar, cara beribadah yang paling benar. Yang lain semuanya bid'ah. Ini benar-benar laku dihukum walau dolin. Yang lain itu sesat. Ini kalau terlalu ya agamanya terlalu tinggi, IQ-nya rendah, emosionalnya rendah, jadi dia sendiri yang paling benar beragama. Padahal dalam agama itu ada kebenaran pada orang lain. Bahwa meyakini sebuah kebenaran itu adalah yang mutlak dengan kebenaran Allah dan kebenaran Rasulullah SAW. Selain itu semuanya adalah nisbi. Di saat dia memahami agama, hanya agama keyakinan dirinya lah yang paling benar. Ini tipikal manusia beragama. Yang kelima sekarang, IQ-nya tinggi, emosionalnya tinggi, spiritual quotient-nya rendah, logiknya keras, emosionalnya stabil, tapi agamanya, spiritualnya rendah. Kira-kira manusia seperti apa itu? Agnostis sekuler. Manusia dia abaikan agama, gak peduli agama, ateis ada di sini. Kenapa? Karena dia tidak mementingkan agama. Cerdas memang, tapi dia tidak mementingkan agama. Tidak cocok. Ya. Yang keenam coba lihat, IQ-nya tinggi, emosionalnya rendah, spiritual quotient-nya tinggi, menara gading. Menara gading. Dia saja yang paling angkuh. Ya, yang lain itu adalah rendah di hadapannya. Kenapa? Dia cerdas, ya, kemudian intelektualnya cerdas, spiritualitasnya tinggi, tapi mati rasa. Betapa banyak orang-orang yang cerdas, betapa banyak orang-orang yang pinter, alim, soleh, tapi tidak ada rasa, dia korupsi. Ya kan? Dia korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena mati rasa. Tidak ada empati kepada orang lain. Itu bahaya juga itu. Intelektual cerdas, spiritualnya tinggi, tapi emosionalitasnya, empatinya rendah. Berarti manusia tidak bisa sempurna. Yang ketujuh coba, IQ-nya rendah, emosional quotient-nya tinggi, spiritual quotient-nya tinggi. Kira-kira manusia seperti apa yang muncul seperti ini?
selalu takut salah, kurang pede, sedikit maaf. Kenapa? Karena tidak pernah belajar, karena intelektualitasnya rendah sehingga kurang pede. Emosionalnya bagus, spiritualnya bagus, tapi intelektualitasnya rendah. Ini kurang pede orang. Minder. Sedikit-sedikit ampura. Kenapa? Karena kurang belajar dan kurang membaca, kurang ada isi intelektualitasnya. Itu tipikal manusia yang ketujuh. Nah, manusia yang paling sempurna, insan cendekia. Insan cendekia itu adalah insan yang sempurna. Intellectual quotientnya hebat, emotional quotientnya hebat, spiritual quotientnya hebat. Itulah dia insan cendekia. Itu dia insan cendekia yang perfect, yang sempurna intelektualitasnya good, kemudian emotional quotientnya excellent, kemudian spiritual quotientnya excellent. Itulah dia yang disebut dengan insan cendekia. Kira-kira Anda di mana nih posisi? Ya, insan cendekia ya di sini. Ya, enggak ada insan cendekia di atas langitan, di sini tempatnya. Di mana? Di mana? Di Falong. Di Revo ya, di Revo. Berarti mandakholar Revo bahwa marfu' wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun bi akhirih. Hebat. Siapa-siapa yang masuk dalam konteks orang Revo, maka dia diangkat oleh Allah SWT, dan tanda dia diangkat adalah dia digenggam kesuksesan di akhirnya nanti. Itu maksudnya. Wa alamat rafi dhammatun zahiratun bi akhir. Makanya alas kalian tidak boleh menyerah. Tak boleh putus asa. Tidak ada yang mustahil. Ya, alumni manis. Nama juga alumni manis. Ya. Selalu manis dimanapun dia berada. Selalu apa? Selalu manis dimanapun dia berada. Tidak ada yang untuk kemungkinan Anda besok jadi presiden. Minimal PT pakai berat. Omsetnya triliunan tapi namanya kurang beken, masalah itu. Yang main. Itu. Yang penting Anda tetap semangat. Tak ada manusia yang lahir. Yang paling penting syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah. Itu kata adik saya, Dek Masif. Kan D, Masif, bacanya apa? Dek Masif. Jadi jangan hanya hafal Quran, jangan hanya hafal hadis, lagu juga harus dihafal. Lagu-lagu motivasi ya kayak tadi itu ya. Dalam sekali filosofisnya itu. Syukuri apa yang ada. Kalau Anda dikasih tempe, sudah di asrama, makan aja. Saya sama Ustaz Daya dulu, tidak ada tempe, tahu pun jadi. Nggak ada tahu, ya sebir, colet, siu, jadi. 4 sehat, 5 seborai, itu dulu. Tapi sukses juga kan jadi profesor tuh, meskipun kita di asrama apa adanya gitu kan. Oke. Ini mulai serius kita ini. Bicara tentang metode penelitian riset. Next slide, kita.
Oke, philosophy of knowledge. Ini penting dulu. Body of knowledge. Kita akan pahami dulu sedikit saja tentang ini. Memang agak terlalu ilmiah, tapi Anda memang harus melakukan itu. Ya. Kenapa ilmu disebut ilmu? Pertanyaan akademik. Kenapa ilmu disebut ilmu? Yuk, siapa bisa jawab? Kenapa ilmu disebut ilmu? Why? Science, by science. Kenapa ilmu? Limadha summiyal ilmu ilman? Kenapa ilmu disebut ilmu? Karena memang disebut ilmu, tidak disebut serabi. Iya kan? Karena disebut ilmu, makanya disebut ilmu. Ini namanya penjangkrikan. Ya. Kenapa dia baris atap? Karena tidak baris bawah, Ustaz. Kenapa baris bawah? Karena tidak baris depan, Ustaz. Itu sama dengan yang tadi. Kenapa disebut ilmu? Karena memang disebut ilmu. Kenapa perempuan disebut perempuan? Karena dia perempuan, bukan laki. Perempuan disebut perempuan karena dia disebut An-Nisa. An-Nisa itu artinya halus. Berarti perempuan adalah makhluk halus. Ya kan? Nisa bahasa Arabnya kan halus ya. Halus perasaannya. Itu makanya perempuan disebut makhluk halus. Good. Jadi pertanyaannya kenapa ilmu disebut ilmu? Anda sebagai peneliti harus tahu kenapa ilmu disebut ilmu. Kenapa ilmu biologi disebut ilmu biologi? Kenapa ilmu bahasa Arab disebut bahasa Arab? Kenapa ilmu sosiologi disebut ilmu sosiologi? Kenapa disebut saintek? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti. Di saat Anda meneliti tentang serabi, Anda harus ilmukan namanya ilmu serabi. Ma huwa sarabi? Kalau Anda tidak ilmukan serabi, berarti Anda susah membedakan mana serabi, mana tensampi. Kenapa? Size bentuknya sama, ya kan? Sama bentuknya kan sama ya. Sama, ada besar, besar kecil kan, tapi ya ukuran bentuknya sama. Jika kita tidak ilmukan, maka kita terkecoh mana tensampi, mana serabi. Sebagai peneliti harus tahu itu. Di dalam ilmu filsafat ilmu, bahwa ilmu itu baru disebut ilmu apabila memiliki 3 komponen utama. Ilmu baru disebut ilmu apabila memiliki 3 komponen utama. Kalau bahasa akademiknya arkanul ilmi salasatun. Rukun ilmu itu ada 3. La tusamma al-ulumu illa tahtawi alaiha salasatu asya. Tidak disebut dia sebagai ilmu jika tidak mencakup 3 hal. Yang pertama adalah ilmu itu harus memiliki ontologi. What? Objek, mahiyah. Ilmu itu harus ada objeknya. Itu ontologis. Kalau Anda bicara tentang ilmu sejarah, apa objek ilmu sejarah? Peristiwa yang terjadi pada masa silam. Ilmu sejarah adalah ilmu yang bicarakan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ilmu sejarah adalah ilmu yang membicarakan tentang peristiwa yang terjadi pada masa dahulu. Ilmu sejarah adalah ilmu yang berbicara tentang peristiwa yang terjadi bukan hari ini dan akan datang. Berarti ada objeknya. Kalau Anda baca Quran, apa objek Al-Quran itu? Good. Ada hurufnya, ada surah, ada juz, ya kan? Ada ayat. Itu objeknya.
objeknya. Bahkan ilmu itu wajib memiliki ontologis. Apa? Ilmu pasti memiliki ontologis. Kemudian yang kedua, ilmu itu pasti memiliki epistemologis. Kaifiat, takrif, definisi. Setiap ilmu memiliki definisi, baik definisi secara letterlek atau etimologi maupun terminologi. Anda sebagai peneliti harus tahu itu. Ya. Disiplin ilmu yang Anda sedang kaji itu, yang Anda sedang geluti itu apa? Kalau Anda meneliti tentang bidang sosial, maka harus Anda tahu disiplin ilmu sosial itu apa. Kalau Anda bicara tentang budaya, budaya Merari, budaya Sasak, Merari, Korong, Serak, Haji, Keramu, itu adalah budaya. Di saat Anda mengkaji tentang budaya, apakah ada relevansinya budaya itu dengan religi, kegiatan-kegiatan keagamaan? Anda harus paham. Itu pentingnya memahami epistemologi. Epistemologi itu artinya pengertian atau takrif. Takrif, kalau bahasa Arabnya takrif. Seperti tadi itu, kalau ilmu tafsir adalah ilmu yang berbicara tentang seluk-beluk cara menafsir dan menerjemahkan dan memahami Al-Qur'an. Itu namanya epistemologis. Berarti setiap ilmu itu pasti memiliki epistemologi. Ya, yang ketiga, ilmu itu pasti memiliki aksiologi. Ada tujuan, ada manfaat, ada maqasidnya, ada manafi'nya, ada adratnya, ada tujuannya, ada manfaatnya, ada fungsinya. Itu namanya aksiologi. Ada manfaatnya. Apa manfaat ballpoint? Untuk apa? Berarti aksiologinya apa? Alat untuk menulis. Itu aksio. Jadi setiap ilmu harus memiliki aksiologi. Ada yang disebut dengan tujuan. Nah, inilah yang menjadi filosofi pengetahuan. Ini yang menyebabkan ya ilmu disebut ilmu. Next. Pengetahuan dan ilmu sosial itu adalah ada pengetahuan implisit dan ada pengetahuan eksplisit. Ini sangat teoritis sekali, sangat teoritis. Ya, pengetahuan implisit dan pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang, berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif dan prinsip. Ini di dalam penelitian religi ini yang paling banyak kita akan geluti, pengalaman atau pengetahuan implisit. Orang kalau sholat, Allahu Akbar, apakah khusyuk atau tidak dia sholat? Allahu Akbar, ditanya, Ustaz, kok khusyuk sekali sholatnya? Iya, saya khusyuk. Kenapa? Karena baru tinggalkan kawin sama pacar saya. Berarti dia khusyuk sholat karena apa? Kenapa? Ada unsur lain. Yang tahu itu siapa? Yang bersangkutan. Tapi kita sebagai peneliti ya, mengetahuinya melalui apa? Wawancara, melalui observasi, pengamatan. Begitu Anda lihat orang keluar dari rumahnya bawa parang, begitu bawa parang kemudian dia tebas semua bunga-bunga yang ada di depan rumahnya. Jika kita tidak menggunakan pendekatan metodologi, pasti kita bilang apa? Ya jogang bapak itu, ya jogang itu, bunganya bagus-bagus kok ditebas. Seorang peneliti tidak boleh menjustifikasi orang sedang melakukan kesalahan.
Oh ternyata dekati, Pak. Kenapa ditebang bunganya yang bagus-bagus ini? Oh iya, ini akan dijadikan selokan besok ini. Makanya saya tebang aja lah. Oh iya, itu jawabannya. Pak, kenapa ditebang? Iya, tadi ibunya di rumah marah sekali. Makanya saya lampiaskan kemarahan saya. Cek tebang aja pohon. Berarti dia melampiaskan kemarahannya di situ. Itu dua jawabannya. Ya. Pak, kenapa ditebang itu? Ini pegel tangan saya nih. Biar saya olahraga, saya tebas saja. Itu tiga jawabannya. Pak, kenapa ditebang itu? Oh iya, biar saya tebang, saya ganti dengan bunga yang lebih bagus. Dapat jawaban dari satu tindakan. Itu pentingnya yang disebut dengan wawancara. Sebagai peneliti, jangan pernah bosan untuk bertanya. Ya, baik Anda susun instrumen pertanyaan Anda bagus, wawancara terstruktur wawancara Anda boleh. Anda susun wawancaranya dari A sampai Z. Ya, itu wawancara struktur namanya. Anda urut satu-satu Anda bertanya. Ya. Bapak, apa alasannya Bapak pakai jenggot? Kenapa Bapak berjenggot? Oh, ini sunnah Nabi. Oh, bagus. Berarti jawabannya sunnah. Apa ada lain Pak? Ya biar kelihatan gagah. Udah dua jawabannya. Oh apa lagi Pak? Biar kelihatan mana beda laki dan mana perempuan. Selama ini nggak pernah kita lihat perempuan jenggot kan? Pasti laki-laki. Udah tiga jawabannya. Ya. Kemudian apakah Bapak ya setuju dengan orang yang tidak berjenggot? Oh saya tidak setuju. Karena jenggot itu wajib. Yang tidak berjenggot itu berarti dia tidak menjalankan sunnah dan dosa. Sudah mulai sudah. Oh berarti gara-gara jenggot dia mengharamkan orang lain. Seorang peneliti harus tahu itu. Oh ternyata dia hanya memahami hadis, hanya teksnya saja, tidak memahami hadis secara kontekstual. Peneliti harus peka tentang itu. Nah, itu pengetahuan implisit itu yang akan banyak terjadi di dalam masyarakat nanti, ada sekalian. Dan itu peneliti harus ada kuat di situ. Jangan pernah menjustifikasi orang itu salah karena ya belum tentu dia lakukan itu salah, tapi karena kita memang cara memahami mereka yang kurang tepat. Nah, itu pengetahuan implisit. Kalau sudah pengetahuan eksplisit itu ya sudah didokumentasikan, sudah nyata. Ya. Kalau Anda lihat misalnya, ya, bagaimana cara duduknya Bapak Kepala Madrasah Man Aisi? Gimana cara duduk beliau? Coba jelaskan. Gimana cara duduk beliau? Satu, beliau duduk dengan penuh adab sopan santun. Ya kan? Peneliti harus mampu mendeskripsikan apa yang dia lihat. Beliau ini adalah data mentah yang peneliti yang harus menarasikan. Ya kan? Bagaimana beliau duduk? Bersedek. Ini ya. Bebas. Kan tergantung bagaimana Anda melihat kan? Kenapa? Karena sudah eksplisit, sudah kelihatan nyata. Kalau mengatakan apa yang dipikirkan oleh Pak Kepala sekarang ini, apa yang beliau pikirkan? Apa yang beliau pikirkan? Enggak tahu, karena belum diutarakan. Tapi bagi kita peneliti, Pak Kepala sedang mikir bagaimana anak-anakku semua nanti menjadi juara satu semuanya. Itu perasaan kita, hipotesa kita, sangkaan kita. Coba saya tanya sekarang, Bapak, apa yang Bapak pikirkan sekarang ini? Saya pikirkan anak-anak saya sudah sukses semua. Oh ternyata apa yang saya prediksi sama dengan apa yang beliau pikirkan. Itu peneliti, cross check datanya kepada sumber data. Paham? Begitu cara penelitian. Kemudian Bapak Kepala lagi ngapain sekarang ini? Duduk di atas
cepet, rapi. Lagi ngapain beliau? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Oh, ternyata meskipun sudah menjadi kepala madrasah, sama-sama ingin belajar. Tuh, berarti beliau sedang memberikan apa? Memberikan apa? Contoh kepada kalian. Itu dari mana Anda ambil kesimpulan? Dari mana Anda ambil kesimpulan? Hah? Dari apa yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat namanya pengetahuan apa? Eksplisit. Pengetahuan penglihatan maka apa yang Anda lihat itu namanya pengetahuan eksplisit. Kalau implisit itu yang tidak terlihat karena itu masih bersifat keyakinan pribadi yang belum terungkap secara eksperimen setelah diuji coba. Nah, itu namanya pengetahuan eksplisit. Anak-anakku sekalian, nanti pada saat meneliti tentang religi, tentang agama, Anda harus peka terhadap pengetahuan implisit dan pengetahuan eksplisit. Di saat orang Allahu Akbar menangis, nanti setelah sholat tanya, Bapak kok nangis sholatnya? Oh iya, saya sedih. Kalau saya sholat, apakah sholatnya diterima apa tidak? Makanya saya menangis. Bagus, satu jawaban. Tidak ada yang lain, Pak? Anda belum percaya? Tidak ada yang lain, Pak? Wah, saya dikejar-kejar utang sama orang, makanya saya menangis. Allah, berarti dia menangis karena utang. Peneliti ngambil kesimpulan bahwa dia menangis bukan karena khusyuk, tapi karena hutang. Gitu cara meneliti. Ya. Jadi berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi, itu kualitatif. Gitu. Nanti kalau kuantif, Anda menggunakan instrumen-instrumen statistik dan seterusnya. Sekalian saudara dan rahimakumullah. Next slide. Pengetahuan sebagai objektif. Ilmu itu objektif, sekali. Ilmu itu objektif. Makanya nanti kalau Anda menyusun karya ilmiah, hilangkan kata-kata yang subjektif. Saya, kami, beliau, itu subjektif. Di dalam karya tulis ilmiah, kata-kata subjektif itu harus hilang. Lepas semua subjektivitas Anda itu. Anda misalnya meneliti tentang Man Aisy, Lombok Timur. Anda harus menjadi outsider, harus menjadi orang luar. Supaya apa? Supaya Anda bisa melihat Man Aisy itu sesungguhnya bagaimana. Kalau Anda dirinya sebagai orang dalam, pasti Anda memuji aja kerjaannya. Anda puji saja Man Aisy, itu bagus, gedungnya bagus, ustadznya bagus, ngajarnya bagus, cara makannya bagus, semuanya bagus. Kenapa? Karena Anda masih menjadi orang dalam, menjadi insider. Tapi peneliti itu harus berangkat menjadi orang outsider. Dia menjadi orang luar. Untuk apa? Agar objektif. Di dalam penelitian sosial, penelitian religi harus objektif. Tidak boleh ada subjektivitas peneliti di situ. Kalau sudah ada subjektivitas, kecenderungan memuji, kecenderungan berpihak, maka dia tidak disebut objektif di dalam sebuah penelitian. Maka penelitiannya bisa dibantahkan karena sifat subjektivitasnya. Itu. Kemudian pengetahuan itu adalah pengetahuan metodis. Ilmu itu metode, cara. Bagus materinya,
tapi cara menyampaikannya kurang bagus, susah diterima. Materinya sederhana, biasa-biasa, tapi metodenya bagus, itu cepat diterima. Apalagi metodenya bagus, materinya bagus, itu luar biasa. At-tariqatu ahammu minal maddah. Metode lebih penting daripada materi. Tapi yang paling penting di antara metode dan materi itu adalah wal ustazu ahammu minhuma. Guru itu lebih penting dari metode dan materi. Jadi at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode lebih baik daripada materi. Tapi yang paling baik daripada kedua-duanya adalah guru, pembimbing. Wal ustazu ahammu minhum. Iya, benar. Kalau sudah ada guru membimbing kita, pasti pintar kita kalau sudah bisa. Iya kan? Kalau belum bisa, belum pintar gitu. Ya. Tapi ustadz atau guru pembimbing itu yang menyebabkan ya seorang itu tertransformatif dalam aspek pengetahuan. Ilmu itu sistematis. Ilmu itu sistematis. Sistematis itu adalah alur berpikir, narasikan. Kalau saya mengatakan misalnya, saya ingin menarasikan Man Aisy salah satu lembaga kebanggaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Man Aisy adalah model sebuah kelembagaan yang berorientasi kepada mencetak generasi-generasi insan cendekia. Insan cendekia yang berorientasi kepada kecerdasan spiritualitas, kecerdasan sosialitas, kecerdasan emosionalitas, dan kecerdasan intelektualitas yang tertanam semuanya dalam sebuah lembaga yang disebut dengan Man Aisy. Itu kan begitu orang mendengar Man Aisy, hebat Man Aisy itu. Kenapa? Karena cara menarasikan itu sistematis. Kalau Anda bilang Man Aisy adalah man yang berada di tempat repuh sana, jauh dari perkotaan, apalagi dia ada ya kode-kode di sampingnya di jembatan Palung. Siapa mau tertarik dengan narasi seperti itu meskipun faktanya iya? Ya, ini kan dekat Palung gitu ini. Ya, tapi udah menjadi hotel Palung juga kan? Hotel ya udah hilang monyet-monyet dan sudah hilang, sudah hijrah gitu. Kenapa? Karena sudah sabotase tempat hidupnya. Kalau narasi seperti tadi tidak sistematis, siapa yang menarik? Siapa yang tertarik masuk ke situ? Tapi dengan bergaining dengan bahasa-bahasa sistematis, orang tertarik untuk masuk ke Man Aisy dengan pendekatan-pendekatan objektivitas metodis dan sistematis. Ilmu itu, saudara-saudara, universal. Ilmu itu milik semua orang. Ilmu itu milik semua orang. Tidak ada orang yang berhak mengklaim ini ilmunya saya. Ilmu itu universal. Yang namanya universal itu adalah semuanya orang bisa mengilmukan. Wa fawqa kulli ilmin alimun. Di atas orang yang punya ilmu masih ada orang yang berilmu. Kenapa? Karena ilmu itu universal, bukan parsial. Makanya menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu harus universal. Maka pendekatan-pendekatan dalam ilmu pengetahuan itu harus pendekatan yang universal. Tidak bisa didekati dengan satu kacamata saja. Jangan meneliti seperti kacamata kuda. Kalau Anda sebagai peneliti hanya mendata laki 25 orang, perempuan 75, petani 90, guru 25, kemudian remaja 75. Apa bedanya Anda dengan RT? Anda kan posisi sebagai peneliti nih. Kalau hanya
mendata, berarti Anda sedang melakukan sensus penduduk. Peneliti itu harus cermat data 75 laki-laki dan varian-varian yang sangat berbeda. Laki-laki 25 sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga punya kerjaan sebagai petani, guru dan seterusnya. Itulah keragaman masyarakat yang ada di desa Baki Berang. Data itu diterjemahkan, jangan hanya ditulis-tulis. Kalau saya tanya sekarang, yang santriwan berapa jumlahnya? Banyak, berarti datanya tidak valid. Banyaknya berapa gram? Berapa kilo? Kan umum banyak itu. Nah, banyaknya apa? Banyak orang. Berapa jumlahnya yang laki-laki? 80-an. Berarti bisa 100-an dong. Peneliti itu harus jelas datanya. Ya. Berarti berapa jumlahnya? 81 siswa. Dari mana Anda mengutip data itu? Dari mana Anda mengutip data itu? Dari Bapak Guru. Aduh, sudah Anda dapat sumber dari mana? Bapak Guru. Atau saya sudah menghadap ke Bapak Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan. Beliau menceritakan saya jumlah siswa yang laki-laki 81. Oke, data Anda valid. Dari mana Anda dapatkan data itu? Dari mana? Dari sumber yang otoritatif. Kalau Anda bertanya kepada tukang bakso yang di sana tuh, Pak, tahu di situ kira jumlah siswa yang ada di mana isi? Arah 100 badik. Anda kutip itu menjadi sumber data Anda ngarang. Kenapa Anda nanya pada bukan tempatnya? Peneliti harus jelas sumber datanya. Karena ilmu itu sifatnya universal, tidak boleh salah. Atau Anda tidak nanya sama Ustadz, Anda nanya kepada Pak Kepala, tidak ada nanya, tapi Anda masuk observasi ke kantor, ya Pak Kepala Sekolah, Kepala Kantor Sekretariat, Anda lihat dokumen tertanggal ya tahun pelajaran 2020-2021. Tahun pelajaran ini jumlah siswa laki sekian. Sudah terdata nama-nama dan jumlah itu Anda kutip. Dari mana sumber data Anda ini? Oh, dokumentasi. Jadi Anda punya data tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena Anda mengambil data dokumen. Di saat Anda menukil, mengindahkan dokumen itu, ada difoto-foto saya dulu dikit, cepet. Difoto, kemudian Anda narasikan nanti di lampiran sedang observasi melihat data jumlah siswa-siswi Man IC Mataram. Berarti saya salah kutip. Ternyata Man IC Mataram itu bukan di Mataram, tapi di mana? Palung Sakra Barat. Berarti Anda harus cermat, ya. Harus cermat, jangan salah data, jangan salah narasi. Sebagai peneliti harus kuat di situ. Kemudian Anda harus punya kritik terhadap ilmu sosial sebagai ilmu. Tidak mulus-mulus. Kritik itu artinya Anda bertanya. Ya. Anda bertanya pada diri Anda, bertanya kepada orang, ada apa di balik itu? Itu namanya kritik. Bukan berarti Anda mengkritik orang, tidak. Kritik itu artinya ada critical thinking, ada nalar Anda untuk mencoba keluar dari garis itu. Kenapa laki-laki ya disebut laki-laki?
Anda coba berpikir. Anda nggak bisa mengalah laki-laki ya karena memang sunatullah. Iya, memang sunatullah. Tapi kenapa laki-laki disebut laki-laki? Kalau terminologi Arab, laki-laki itu kan rajulun. Rajulun itu seakar kata dengan rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Berarti fungsi kaki adalah menopang seluruh anggota tubuh. Berarti secara fungsional laki-laki berfungsi untuk apa? Menopang keluarga. Ya. Itu sebabnya disebut laki-laki. Selaras dengan normatif mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala. Itu sebabnya laki-laki juga rijlun, keluar rumah. Begitu dia keluar rumah hendak pulang-pulang. Sudah 3 lebaran. Bang Tayyip itu. Berarti dia melakukan sesuatu yang bukan fungsi kaki. Berarti dia menyesalahkan keluarga. Berarti dia keluar dari nalar konstruktif dia sebagai laki-laki. Itu rijlun. Kenapa itu disebut itu? Itu namanya kritik. Kritik konstruktif. Bertanya. Ya, bertanya. Dalam hal ini ilmu harus ya sifatnya seperti itu. Next. Penelitian itu ada sekalian menjawab masalah penelitian. Kalau Anda mencari masalah, tidak temukan masalah, berarti Anda membawa masalah. Penelitian itu kan karena ada masalah, ya kan? Kalau Anda mengatakan begini, yang namanya masalah itu ada sekalian, ketidaksesuaian antara teori dengan realitas, itu namanya masalah. Pertanyaan kita kemudian di sana. Al-Quran mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa artinya itu? Sungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini normatif. Berarti teorinya mengatakan semua orang yang sholat pasti dia tidak akan melakukan kejahatan. Idealnya kan? Idealnya semua orang yang sholat pasti dia tidak akan melakukan kejahatan. Tapi kenapa? Betapa banyak orang yang sholat masih banyak orang yang mencuri. Masalah enggak? Masalah enggak? Apa yang menjadi masalah? Tidak sesuai dengan teori dengan praktek. Teorinya semua orang yang sholat pasti tercegah dari perbuatan keji dan coba tanya yang mencuri itu berapa rakaat dia sholat, pasti khusyuan dia sholat. Allahu Akbar, khusyuk sholat. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, langsung keluar. Begitu dia keluar dia cari sendal teman tertebak. Kenapa? Karena dia mengamalkan kata khotib tadi itu. Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Sendal bakul penuh sholat yang dia ambil, dan yang jelek itu dia tinggalkan. Ini ada gap antara teori dengan realita. Itu namanya masalah. Nah, itu masalah. Dan itu yang Anda urai di latar belakang masalah. Yo, Ustaz, antum siapa namanya? Muhammad Zarif Rabbani. Ya, dipanggil lah. Zurif. Kalau saya ingin bertanya sederhana, Zurif. Anda senang bakso? Jawab saja. Senang. Senang ya. Pertanyaan saya kemudian, kenapa Anda senang? Rasanya apa? Enak. Apalagi? Ya karena ada daging. 3. Ada mie. 4. Kuah. Ini mengurai masalah tidak sistematis. Kenapa? Karena satu komponen
komponen bakso yang dia masak. Yang namanya orang suka bakso itu pertama, saya senang bakso karena makanan khas Nusantara. Anda cari di Amerika gak ketemu bakso Palung, gak ketemu, hanya ada di Palung. Berarti latar belakang Anda senang bakso adalah bakso kuliner Nusantara. Menarik kan? Karena itu ada kuliner Nusantara, bakso. Ada apa sih dengan bakso disebut kuliner Nusantara? Karena bakso itu enak. Enaknya kenapa? Karena ada bumbu-bumbu rempah-rempah lokal. Ketiga, karena dia terjangkau, murah meriah. Keempat, kelima, bisa dibeli mana saja. Udah berapa itu? 5. Apalagi berikutnya? Bakso itu menghangatkan. Apalagi dimakan saat rintik-rintik hujan. Berarti ada 6 latar belakang kenapa Anda senang bakso. So, riset juga seperti itu. Urai dia di latar belakang masalah kenapa Anda meneliti tentang itu. Terus, Anda senang sama pacar Anda? Senang. Kira-kira kenapa Anda senang sama pacar Anda? Soleha. Dia soleha. Kalau Anda bilang, kenapa Anda senang sama pacar Anda? Karena dia perempuan. Bukan itu jawabannya. Karena memang dia perempuan. Dia soleha. Kedua, dia cerdas. Ketiga, selalu senyum. Kalau dia senyum, anyong pendekku. Artinya, Anda senang kepada sesuatu karena ada latar belakang. Tuh. Dalam penelitian seperti itu, urai dia nanti di latar belakang masalah. Jangan banyak masalah misalnya. Zurib kalau di belakang dia seperti Rano Karno. Mangkok. Begitu saya lihat di depan kayak Rano Karbit. Berarti udah ada masalah itu. Ada masalah itu. Dalam penelitian harus ada masalah penelitian. Nanti penelitian sosial, budaya, agama sama. Ada relevansi ya dengan masalah itu. Kemudian setiap penelitian harus ada teori. Berangkat dari teori. Jangan lepas dari teori. Karena teori itu menjadi pisau analisis Anda. Punya masalah ya 3, ya teorinya 10 nggak nyocok. Punya mangga 10, pisau 1 cocok? Cocok. 1 teori untuk menjawab 10, untuk mengupas 10 mangga cocok? Cocok. 1 teori. Tapi kebalikannya sekarang. Pisaunya 10, mangganya 1. Berarti 9 pisau gak ada yang pakai. Yang 1 aja masih kenyampuan. Masih cukup untuk mengiris mangga yang 1. Di dalam penelitian harus memilih teori 1 atau lebih. Jika melalaikan terhadap perintah Allah, maka hukumnya haram. Kalau Anda hanya melihat pada aspek itu. Tapi kalau Anda lihat hukum Islam itu sangat relevan dengan budaya setempat, sehingga gedang belik bisa menjadi sarana untuk motivasi keberagamaan, sehingga gedang belik boleh diterapkan di mana saja. Kenapa? Karena Anda menggunakan 2 pendekatan yang saling menyatu, saling membutuhkan. Makanya itu namanya multi. Nah, coba lihat yang ketiga. Ini sudah interdisciplinary. Sudah saling masuki. Ini tadi pisah 1, ini 2 pisah 2. Sekarang dia nyatu. Ya, ini yang 1, ini yang 1 menyatu dalam 1 ya pengetahuan. Dalam riset keagamaan antara sosial dengan budaya tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Misalnya di dalam Islam ya ada beduk.
Ada beduk ya? Beduk itu budaya. Dulu sebelum ada mic, belum ada loudspeaker, beduk itu menjadi media sholat. Media sholat dan media informasi keagamaan. Begitu tetek, dung, 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 dung. Begitu dipukul pagi-pagi menandakan bahwa itu ada hari Jumat. Berarti beduk adalah media dakwah. Beduk adalah informasi keagamaan. Begitu pulang, tak, dung, 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 dung. Spontan orang mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ritme suara beduk itu menunjukkan tentang informasi keagamaan. Begitu bang, tak, dung, 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 tak, dung. Berarti sudah masuk waktu zuhur, asar, karena dipukul 4 kali. Berarti beduk adalah sarana ibadah. Berarti apa hubungannya? Berarti beduk hukumnya wajib. Kenapa? Karena tidak akan ada orang tahu masuk sholat kalau belum ada orang yang pantok beduk. Berarti yang pantok beduk dan beduknya hukumnya wajib, karena mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Itu hukum ya, antara budaya dengan agama. Itu namanya interdisciplinary, saling menyatu ya, dalam satu kesatuan. Makanya sesungguhnya jangan kita melihat dikotomi hitam putih. Kita yang ahli bid'ah itu, tahunya ahli bid'ah, yang tukang bid'ah itu karena dia hanya interdisciplinary, dia hanya disciplinary saja. Dia pada di sini maaf, dia hanya melihat hitam putih, tidak pernah melihat secara multidisipliner, apalagi interdisciplinary, sehingga semua dilihatnya sesuatu yang sah, karena tidak ada praktek Nabi. Ya, karena tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi, maka semuanya bid'ah. Itu yang disebabkan karena pengetahuannya tidak menggunakan pendekatan interdisciplinary. Yang paling universal adalah ini, yang terakhir itu. Apa itu? Terakhir itu adalah yang disebut dengan ya transdisciplinary. Mencakup semuanya, sudah masuk semua pendekatan masuk itu. Pendekatan sosiologis, antropologi, budaya, agama, semuanya masuk di dalam memotret sebuah fenomena sosial. Itu namanya transdisciplinary. Nanti Anda tinggal pilih, Anda gunakan apa di dalam riset itu. Paling baik adalah yang paling 4 itu, karena sudah mencakup, sudah melebur dia, sudah menjadi warna yang menyatu. Kalau yang pertama kan tetap 1 warna, yang kedua 2 warna tapi berbeda, yang ketiga sudah ada 3 warna. Yang keempat sudah berwarna-warni. Itu dalam disiplin ilmu pengetahuan. Oke, 5:30. Nah, terakhir, sebelum terakhir, di dalam penelitian itu ada sekalian harus membedakan antara what the important and what the interesting. Di dalam penelitian itu harus Anda bedakan mana yang penting, ya, mana yang menjadi keperluan. Important penting, interesting apa yang mau ditarik. Kalau saya tanya kepada sekalian, boleh bawa HP ke asrama? Haram. Siapa yang bawa HP ke asrama maka nanti akan dibawa ke neraka. Kenapa? Neraka kegagalan. Nah, tapi sekarang misalnya, dulu kita dilarang, anak-anak kita dilarang pakai HP. Begitu sudah online, semuanya harus menggunakan HP. Apakah HP itu sebuah important atau interesting? Kepentingan atau gaya? Kebutuhan atau gaya? Jika sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, maka belilah dia. Itu menjadi kebutuhan. Jika sesuatu itu dibeli bukan karena kebutuhan tapi karena gaya, maka itu akan terjebak dalam kegayaan. Ya.
hidup itu ya murah. Itu adalah gaya hidup. Nah, makanya sekarang bagi peneliti itu adalah the importance of being interesting atau the interest of being important. Harus Anda kuat di situ. Ya. Di saat Anda menggunakan laptop, apakah laptop itu gaya-gayaan buat Anda? Enggak, kebutuhan, sesuatu yang sangat penting, yang vital bagi kita. Maka harus Anda pilahkan antara mana yang important, mana yang interesting. Dalam riset itu harus Anda dahulukan mana kebutuhan yang utama, mana yang primer, mana yang sekunder. Nanti dalam data Anda, mana data pokok, mana data yang penunjang. Riset itu harus seperti itu. Di dalam hidup, mana yang penting dan mana yang jadi kebutuhan. Next. Nah, ini tantangan Anda sekarang ini. Ya, changing the way of living. Disruption innovation. Era disruption, disruption. Era semua berbasis spiritual, sehingga semua harus berdasarkan digitalisasi. Ya, sekarang sudah tidak ada jarak kita, dan itu sekaligus peluang sekaligus tantangan. Ya, kalau Bapak Kepala, beliau bukan lagi disebut generasi milenial. Ya, Anda ini generasi milenial. Kalau Bapak Kepala sudah generasi kolonial itu. Ya, generasi kolonial sudah lama beliau. Ya. Termasuk saya juga termasuk generasi kolonial. Kenapa? Sudah lahir di 75-an. Kalau yang Anda lahir 80-an itu generasi milenial. Kalau masih saja sudah ya 60-an itu bukan generasi milenial tapi generasi milenial. Itu tantangan kita. Makanya ini menjadi objek riset. Anda coba peta antara hubungan agama dengan teknologi, hubungan relasi ya teknologi dengan praktek beragama. Ini tantangan bagi kita sekalian dalam hidup itu. Next. Coba, semuanya adalah internet, the internet of things. Internet adalah segala-galanya sekarang. Coba, Anda mau makan, telepon Mbah Google. Ya, tinggal Grab. Semua, ya, the internet of things, segala sesuatunya di internet semua. Seolah-olah nyawa kita ada di internet. Ya. Apalagi masa pandemi kan nggak boleh keluar mana-mana. Ini tantangan bagi kita itu. Tapi bagaimana kita mampu ya improve, mampu berkembang di dalam dunia realitas seperti itu. Ya, internet of things ini adalah mananya apa? Kita harus mampu mentransmisi diri, mampu beradaptasi dengan realitas sosial empiris di mana kita berada. Anda di asrama ya harus mampu beradaptasi seperti Anda di asrama. Harus rajin belajar, rajin mutalaah, harus mampu ya melakukan terobosan-terobosan akademik. Ya. Saya lihat wajah-wajah Anda ini wajah-wajah orang serius ini. Serius yang sukses maksudnya. Sukses. Saya selalu mendengar memantau Man IC ya Lombok Timur itu selalu prestasi. Ya. Kenapa? Karena selalu berjuara. Kenapa juara? Karena Anda serius. Ya, Anda sukses, Anda semangat. Ya, meskipun ngempet-ngempet elornya ngaji, tidak masalah itu. Ya, nganggu-nganggu, ngantuk-ngantuk itu biasa dalam belajar itu. Tidak tahan, tidak sadar bahwa keluar entutnya. Apalagi entutnya laki-laki besar suaranya. Kalau entutnya cewek-cewek pelan-pelan, entutnya. Kenapa Pak Ustaz? Kentut laki-laki lebih besar suaranya pada perempuan. Memang kentutnya laki-laki jauh lebih besar suaranya karena ada mic di depannya. Next. Ada mic di depannya ya. Ini tantangan kita adalah globalisasi, referensi. Semuanya kita adalah tantangan bagi kita sekalian. Tantangan kita. Next, cepat-cepat nanti dibaca ya. Nah, terakhir, coba terakhir, slide terakhir. Wih, bagus sekali. Oke. Nah, terakhir sebelum terakhir. Nah, ini. Kun rajulan
rijluhu fit turabi wa himmatuhum fit turayya. Coba sama-sama. Kun rajulan rijluhu fit turabi wa himmatihi fit turayya. Jadilah orang yang kakinya tetap berpijak di bumi dan semangat cita-citanya menjulang ke bintang Suraya. Hebat tuh. Anda boleh duduk bersila seperti ini, tapi cita-cita Anda melampaui alam aras yang nanti 10 tahun yang akan datang Anda menjadi orang sukses. Amin. Sekiranya saya mati nanti, sudah ada tulisan saya di sini. Ada yang membacanya. Kenapa? Karena setiap hari saya selalu menulis. Setiap hari selalu menulis. Kenapa? Karena tulisanlah yang akan abadi sepanjang masa. Boleh tubuh berkalah tanah, tapi karya ilmiahnya akan dibaca sepanjang masa. Kalau Anda mau ngaji, sesekali ngaji, buka Fahru Razi Dahlan channel. Ngaji serius itu. Ya, ngaji serius. Itu cara mengisi dunia digital sekarang ini. Kalau kita tidak ambil segmen itu, kita ketinggalan. Maka itu perlunya anak sekalian, saudara-saudara, untuk mampu menjadi insan-insan cendekia yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Itulah dia insan cendekia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.